Halo, kami dari kelompok 7 kali ini akan menjelaskan tentang sistem EDP di dalam audit. Eits, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan materi, ada baiknya kita kenalan dulu nih sama anggota kelompok 7. Yuk, let's go! Data processing adalah suatu pengumpulan dan penilaian bukti untuk menentukan apakah suatu sistem komputer melindungi aktiva, mempertahankan integritas data, mencapai tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber data secara efisien. Berikutnya ada jenis-jenis audit sistem EDP. Yang pertama ada audit from the computer, yang kedua ada audit through the computer, dan yang ketiga ada audit with the computer. Nah, jadi audit from the computer itu lebih berfokus pada input dan output dari sistem operasi komputer. Dan yang kedua itu ada audit through the computer, yang mana pendekatan ini lebih berfokus pada pemrosesan secara langsung sistem operasi komputer. Dan ada asumsi apabila kontrolnya bagus, maka apabila ada sebuah kesalahan tentu bisa terdeteksi dengan lebih mudah. Dan yang ketiga ada audit with the computer. Jadi di sini auditnya itu menggunakan komputer untuk melaksanakan langkah-langkah audit. Yang kedua, dampak dari implementasi sistem EDP itu sendiri tentunya ada beberapa. Yang pertama, ada perubahan dalam organisasi, misalnya dari strukturnya, kemudian dari pembagian tugasnya, dan juga dari metodenya. Dan yang kedua, yakni ada salah satu informasi dan potensi untuk kesalahan yang bersifat material. Kenapa begitu? Karena tentunya di sini ada sedikit keterlibatan manusia di dalamnya. Dan yang ketiga, tentunya ada potensi untuk kontrol di dalamnya. Nah, kontrol ini harus ditingkatkan, dan kontrolnya ini bisa bersifat umum, yakni bagaimana sistem itu keseluruhan bekerja, dan yang kedua yakni terkait dengan kontrol aplikasi, yang mana lebih berfokus pada suatu aplikasi tertentu. Untuk itu maka ada yang namanya kontrol input, proses, dan juga output. Materi tentang teknik sistem EDP. Nah, yang pertama ada pengujian dengan data simulasi. Dan yang kedua ada pemanfaatan fasilitas pengujian secara terpadu. Yang ketiga simulasi paralel, dan yang keempat pemasangan modul atau program pemeriksaan. Yang kelima pemakaian software khusus untuk pemeriksaan. Yang keenam metode penelusuran, dan yang terakhir ada metode mapping atau metode pemetaan. Berikutnya standar audit EDP. Nah, terdapat sebuah standar audit yang mengatur tentang sistem informasi, yang di sini berlaku untuk para pemegang sertifikat CISA atau Certified of Information System Auditors. Nah, di sini standar audit ini digunakan untuk memeriksa pada perusahaan yang hanya menggunakan komputer, bukan secara keseluruhan. Standar-standar itu meliputi yang pertama seksi 314, yang kedua ada seksi 327, yang ketiga seksi 335, yang keempat seksi 344, yang kelima seksi 343, yang keenam seksi 345. Thanks for watching. Bye guys.